Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa merahmati kita sekalian. Ini adalah kajian pengganti dari pengajian rutin yang biasa kami sampaikan pada setiap hari Ahad pagi, pekan keempat di Masjid Darul Ilmi, Banguntapan, Bantul. Dan insya Allah pada kesempatan kali ini kita akan menyampaikan beberapa nasihat penting seputar wabah virus corona yang sekarang sedang melanda baik di negeri kita maupun di negeri-negeri yang lainnya. Kaum muslimin rahimakumullah. Nasihat yang pertama adalah hendaknya seseorang muslim meyakini bahwa semua yang terjadi ini, wabah virus corona maupun yang selainnya, adalah takdir dan ketetapan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Datangnya wabah ini tidak lain, tidak bukan adalah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Atas kehendak Allah subhanahu wa ta'ala terjadinya semua ini. Sebagaimana firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam surat At-Taghabun ayat yang ke-11. Ma asaba min musibatin illa biiznillah. Wa man yu'min billahi yahdi qalbah. Wallahu bikulli syai'in alim. Tidaklah menimpa dari suatu musibah pun melainkan atas seizin Allah subhanahu wa ta'ala. Barang siapa yang beriman kepada Allah, niscaya Allah akan memberi petunjuk kepada kalbunya, dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Tentang ayat ini, Al-Hafidh Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah menjelaskan di dalam tafsirnya, tafsir surat At-Taghabun ayat ke-11. Waman asabathu musibatun, barang siapa yang ditimpa oleh suatu musibah, fa'alima annaha biqada'illahi wa qadarihi, lalu dia yakin bahwasannya musibah itu adalah ketetapan dari Allah subhanahu wa ta'ala dan takdirnya, fasabara wahtasab, lalu dengan itu dia bersabar dan ihtisab, yakni mengharap pahala dari Allah subhanahu wa ta'ala, wastaslama liqada'illah, dan berserah diri kepada ketetapan Allah subhanahu wa ta'ala, hadallahu qalbah, niscaya Allah akan memberikan hidayah kepada kalbunya, wa awwadahu mimma fatahu minad dunya hudan fi qalbih wa yaqinan sadiqa, dan Allah subhanahu wa ta'ala akan mengganti apa yang hilang
dari perkara-perkara dunia yang tadinya dimilikinya, karena musibah tersebut berupa ganti yang lebih baik, yakni hidayah, petunjuk pada kalbunya, serta keyakinan yang jujur di dalam dirinya. Waqad yakhlufu alaihi ma kana akhadha minhu aw khairan minhu. Bahkan tidak jarang Allah pun akan mengganti yang sama atau yang semisal dengan apa yang telah ia ambil darinya, atau diberikan yang lebih bagus dari itu. Sehingga kita sampaikan hal ini karena di sana ada orang-orang yang setiap kali ada musibah yang terjadi di muka bumi ini, setiap ada bencana yang terjadi di muka bumi ini, mereka mengatakan itu sekedar fenomena alam biasa, itu sekedar siklus yang dilakukan alam agar alam bisa bernapas sejenak dari gegap gempita aktivitas manusia, atau ucapan-ucapan yang semisal dengan itu. Yang mana ucapan-ucapan atau anggapan-anggapan semacam ini tidak hanya berhenti di situ, tetapi juga berkonsekuensi kepada hal yang lainnya, yakni sikap membangkang dan enggan untuk meninggalkan kemaksiatan-kemaksiatan, dosa-dosa, terus-menerus tenggelam dalam perbuatan yang dilarang atau diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal sejatinya dosa-dosa dan kemaksiatan itulah yang menjadi akar permasalahan atau sebab terbesar yang menjadikan bencana demi bencana di muka bumi ini. Kita ingat firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sudah banyak didengar, yang sudah banyak dihafalkan di dalam surat Ar-Rum ayat yang ke-41. Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dal ladzi 'amilu la'allahum yarji'un. Telah nampak kerusakan di darat, demikian pula kerusakan di laut, bima kasabat aydin nas, disebabkan karena perbuatan tangan manusia. Apa yang dimaksud dengan bima kasabat aydin nas, perbuatan tangan manusia, yakni al-ma'asi, karena maksiat-maksiat yang dilakukan oleh manusia. Liyudhiqahum ba'dal ladzi 'amilu, supaya Allah memberikan hukuman. Allah menghendaki agar manusia merasakan sebagian, bukan semuanya, sebagian dari akibat perbuatan-perbuatan mereka. La'allahum yarji'un, agar mereka mau kembali ke jalan yang benar. Jadi berdasarkan ayat ini jelas sekali bahwa bencana-bencana ini adalah agar manusia merasakan sebahagian akibat dari dosa-dosa mereka. Bukan semuanya. Barakallahu fikum. Sebagian. Yang mana ini juga merupakan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Coba kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala menghukum, memberikan hukuman atas semua yang kita kerjakan, maka apa yang terjadi? Yang terjadi sebagaimana Allah firmankan dalam surah An-Nahl ayat ke-61, walau yu'akhidhullahu an-nasa bizulmihim ma taraka 'alaiha min dabbatin
walakin yuakhiruhum ila ajalin musamma. Kalau sekiranya Allah menghukum manusia karena kezaliman yang mereka lakukan semuanya, niscaya tidak akan ditinggalkannya di atas permukaan bumi ini. Dari makhluk melata sekalipun, satu pun tidak ada yang tersisa dari makhluk hidup yang ada di muka bumi ini. Ini jika Allah Subhanahu wa ta'ala menyiksa atau menghukum manusia karena kesalahan-kesalahannya secara keseluruhan. Walakin yuakhiruhum ila ajalin musamma. Akan tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala menangguhkan mereka semua sampai waktu yang ditentukan. Sehingga yang kita rasakan ini hanya sebagian, bukan keseluruhannya. Kalau seandainya Allah Subhanahu wa ta'ala menghukum, menjatuhkan hukuman atas seluruh kesalahan kita, habis semua makhluk yang ada di muka bumi ini. Tidak tersisa satupun. Tapi karena rahmat Allah, kasih sayang Allah yang demikian luas, Allah hanya memberikan sebagian akibat dari perbuatan-perbuatan manusia, akibat dosa-dosa yang dilakukan oleh manusia. Ini yang disebut dengan dalam ayat dengan bima kasabat aydin nas. Apa yang disebabkan oleh ulah tangan manusia. Sehingga sekali lagi, setiap musibah, bencana, bala itu datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan sebab terbesarnya atau yang paling banyak menyebabkan turunnya bencana-bencana itu adalah dosa-dosa dan kemaksiatan. Entah itu kesyirikan, kekufuran, dosa yang paling besar, memberikan sesembahan kepada penghuni laut selatan, menyembah kepada penguasa gunung-gunung besar, memberikan sesajen persembahan kepada pohon-pohon yang dikeramatkan, syirikan. Atau bentuk-bentuk kezaliman, riba, makan harta anak yatim, menzalimi orang-orang yang lemah, atau perbuatan-perbuatan fahisyah, zina, LGBT, dan lain sebagainya. Inilah penyebab sebenarnya, akar sebenarnya dari musibah-musibah, bencana, bala. Sebagaimana juga disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dengan sanad yang sahih dari sahabat Abdullah ibnu Umar radhiyallahu taala anhu. Beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya ma'syaral muhajirin, wahai sekalian orang-orang muhajirin. Orang-orang muhajirin adalah orang-orang itu para sahabat yang berhijrah dari Makkah ke Madinah. Adapun orang-orang yang memberikan pertolongan, kediaman, tempat tinggal kepada orang-orang muhajirin di kota Madinah disebut kaum Ansar. Al-muhajirina wal ansar. Kita lanjutkan. Ya ma'syaral muhajirina khamsun idza tulitum bihinna wa a'udzu billahi an tudrikuhunna. Kata Rasul alaihi salatu wassalam, wahai sekalian orang-orang muhajirin, ada 5 perkara yang apabila menimpa kalian, apabila kalian ditimpa dengan 5 perkara tersebut,
Dan sungguh aku berlindung kepada Allah dari kalian tertimpa perkara-perkara ini. Yang pertama, lam tadhharil fahishatu fi qaumin qattu hatta yu'linu biha illa fasha fihimut ta'un wal awja' allati lam takun madat fi aslafihimul ladzina madaw. Tidaklah perbuatan fahisyah nampak terang-terangan pada suatu kaum sampai mereka mengumumkannya, sampai mereka berani terang-terangan terhadapnya, kecuali akan tersebar di tengah-tengah mereka wabah ta'un dan penyakit-penyakit yang belum pernah terjadi pada orang-orang sebelum mereka. Kalau kita tilik betapa banyak wabah-wabah dari masa ke masa yang menimpa umat manusia yang belum pernah sebelumnya dirasakan oleh orang-orang yang ada di zaman-zaman sebelumnya. Entah wabah yang sekarang ini melanda, atau dahulu ada wabah AIDS, HIV AIDS, yang awal mulanya di Amerika Serikat. Terjadinya wabah ini awal mulanya menjangkiti orang-orang yang punya kelainan seksual, yakni orang-orang gay, orang-orang homoseks, baru kemudian menyebar dan menyebar. Wabah yang belum pernah diturunkan kepada orang-orang yang ada di generasi-generasi sebelumnya, belum pernah dijumpai oleh mereka. Kalau saudara-saudaraku melihat di negeri kita saja, di beberapa perempatan-perempatan di sudut kota Yogyakarta ini, ada spanduk-spanduk besar yang menunjukkan bahwa masyarakat kita sudah berani terang-terangan dalam mengajak kepada perbuatan-perbuatan fahisyah, perbuatan-perbuatan keji. Di antaranya spanduk-spanduk yang terang-terangan mengajak ke tempat-tempat hiburan malam di Jalan Magelang, kafe, Bose, dan lain sebagainya. Ditambah tulisan secara terang-terangan, bonus Johnny Walker. Hammer ini terang-terangan buka dari jam 10 malam sampai jam 3 pagi. Perbuatan fahisyah. Dangdut-dangdut koplo dengan penyanyi, dengan biduan yang mempertontonkan aurat diiklankan secara terang-terangan tanpa rasa malu. Ini fahisyah. Wal'iyadzubillah. Semoga Allah menyelamatkan kita dari hal-hal semacam ini. Yang kedua, walam yanqusul mikyala wal mizana illa uqidhu bis sinina wa syiddatil maunati wa jawris sultani alaihim. Tidaklah satu kaum mengurangi takaran dan timbangan kecuali mereka akan ditimpa paceklik, ditimpa kekurangan bahan makanan, serta mereka ditimpakan penguasa yang jahat, penguasa yang zalim. Ini merupakan bukti apa yang dijelaskan oleh para ulama yang mereka
menelaah Al-Quran dan Sunnah bahwa al-jaza'u min jinsil amal, balasan itu tergantung dari jenis amal perbuatannya. Ketika orang-orang mereka mengurangi takaran timbangan, berbuat curang dalam berdagang, curang dalam menakar bahan makanan, beras dan lain sebagainya, Allah Subhanahu wa ta'ala menghukum mereka dengan kekurangan bahan makanan. Allah menghukum mereka dengan paceklik. Allah Subhanahu wa ta'ala hukum mereka dengan kejahatan, kezaliman penguasa atas mereka yang membuat peraturan-peraturan yang menyusahkan dan menyempitkan masyarakat. Ini ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, ikhwati wa akhwati fillah, ini teguran bagi kita semua. Yang ketiga, walam yamna'u zakata amwalihim illa muni'ul qatara minas sama' walaulal bahaimu lam yumtaru. Kalau sekiranya satu kaum mereka menahan zakat harta mereka tidak mau bayar zakat, maka akan ditahan dari mereka hujan. Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan menurunkan hujan dari langit sehingga kekeringan berkepanjangan. Kalau bukan karena hewan-hewan ternak, niscaya mereka tidak akan diberi hujan. Jadi kita sekarang sudah melihat bahwa masa musim panas dan musim penghujan susah untuk ditentukan, tidak sebagaimana zaman dulu. Musim panas begitu panjang. Hal ini kita mestinya introspeksi, teguran bagi kita. Masih banyak di antara kita orang-orang yang menahan pembayaran zakatnya, baik itu zakat binatang ternak, zakat mal, atau zakat uang, zakat emas perak, zakat perdagangan, dan lain sebagainya. Kalau bukan karena binatang-binatang, bukan karena makhluk-makhluk Allah yang lainnya yang tidak berdosa, niscaya barangkali hujan itu sama sekali tidak akan diturunkan. Kita dibiarkan di atas kondisi musim panas dan kekeringan yang berkepanjangan. Itulah rahasia kenapa para ulama rahimahumullah seperti Al-Imam Syafi'i di dalam kitab menyukai agar ketika sholat istisqa itu mendatangkan hewan-hewan ternak, bukan dimasukkan di dalam shaf, tetapi diajak ke lapangan, ditempatkan di satu tempat di belakang shaf-shaf kaum muslimin. Karena mereka, para binatang-binatang inilah di antara sebab yang mendatangkan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini ketika di salat istisqa. Yang keempat, walam yanqudu ahdallahi wa ahda rasulihi illa sallatallahu alaihim aduwan min ghairihim fa akhadhu ba'da ma fi aidihim. Dan tidaklah mereka mengingkari janji dengan Allah dan janji dengan Rasulnya, kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala akan menguasakan atas mereka musuh dari kalangan selain mereka, yang merampas, yang mengambil sebagian dari apa yang ada di tangan mereka, sehingga mereka lemah, mereka terjajah, dikuasai oleh musuh, mereka gampang sekali dikuasai oleh musuh-musuh mereka. وَمَا لَمْ تَحْكُمْ أَئِمَّتُهُمْ بِكِتَابِ اللَّهِ وَيَتَخَيَّرُ مِمَّا أَنزَلَ اللَّهِ إِلَّا جَعَلَ اللَّهُ بَأْسَهُمْ بَيْنَهُمْ. Dan tidaklah satu kaum mereka berpaling
dari berhukum menggunakan kitab Allah. Mereka berpaling dari memilih, memutuskan hukum berdasarkan apa yang diturunkan Allah. Kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala akan jadikan permusuhan atau bencana di antara mereka. Ini hadis riwayat Ibnu Majah di dalam Kitabul Fitan, dalam sunannya di Kitabul Fitan, kitab tentang fitnah-fitnah, dan dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala. Sehingga dari sini juga ma'asyiral muslimin mengingatkan kita, karena bencana-bencana itu disebabkan karena kemaksiatan-kemaksiatan, maka ini mengingatkan kita untuk kita memperbanyak istighfar, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, memohon ampun kepada Al-Ghafurur Rahim. Ini adalah peringatan dari Allah. Ini adalah bukti yang menunjukkan kebesaran Allah. Tidak ada yang mampu menangkal semua ini kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala sendiri yang telah menciptakan wabah-wabah ini. Bukan yang disembah, yang diseru, yang dipuja oleh orang-orang musyrik. Entah itu dari kalangan jin-jin, danyang-danyang, penunggu perempatan, penguasa pantai selatan, atau orang-orang saleh, orang-orang sakti yang sudah meninggal dunia. Bukan itu. Terbukti bahwa mereka semua yang disembah orang-orang musyrik tidak mampu menangkal bahaya, tidak mampu mengangkat malapetaka dari tengah-tengah manusia. Namun hanya satu, hanya Allah Subhanahu wa ta'ala semata yang mampu mengangkat musibah ini dari tengah-tengah umat manusia. Wa iyyamsaskallahu bidurrin fala kashifa lahu illahu. Kalau Allah Subhanahu wa ta'ala menimpakan kepadamu suatu kemadaratan, suatu mara bahaya, fala kashifa lahu illahu, maka tidak ada yang bisa menyingkap, tidak ada yang bisa mengangkat kemadaratan itu kecuali hanya dirinya sendiri. Wa ayyuridka bi khairin fala radda li fadlih. Dan sekiranya Allah Subhanahu wa ta'ala menghendaki kebaikan atasmu, maka juga tidak ada yang bisa menolak keutamaannya. Sehingga penting sekali untuk beristighfar, mohon ampun kepada Allah, mencabut dari kemaksiatan-kemaksiatan. Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Dan tidaklah sekali-kali Allah akan mengazab mereka sedangkan engkau wahai Muhammad masih hidup atau berada di tengah-tengah mereka. Dan sekali-kali Allah tidak akan mengazab mereka sementara mereka yastaghfirun, senantiasa beristighfar. Ini wasiat yang pertama, nasihat yang pertama. Nasihat yang kedua, dalam menghadapi musibah wabah virus corona yang melanda ini, kami nasihatkan kepada diri kami pribadi, kemudian kepada para jamaah sekalian, untuk marilah kita senantiasa perbanyak berdoa kepada Allah Azza wa Jal, agar Allah Subhanahu wa ta'ala menjauhkan diri kita, orang-orang yang kita cintai, maupun menjauhkan dari bangsa kita dan dari negeri-negeri muslimin bencana dan bala wabah virus yang sedang melanda ini. Di antara doa yang diajarkan Nabi SAW adalah sebagaimana diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi dari sahabat Qutbah ibnu Malik radhiyallahu ta'ala anhu, Allahumma jannibni munkaratil akhlaq wal a'mal wal ahwa wal adwa. Ya Allah,
Jauhkanlah aku dari akhlak-akhlak yang tercela, dari amalan-amalan keburukan, dari hawa nafsu yang jelek, dan dari kejahatan penyakit yang membahayakan. Ini hadis yang sahih, disahihkan oleh Asy-Syaikh Muqbil dalam As-Sahihul Musnad mimma laisa fi sahihain. Allahumma jannibni munkaratil akhlaq wal a'mal wal ahwa wal adwa. Ya Allah, jauhkanlah aku dari akhlak-akhlak yang tercela, dari amalan-amalan yang buruk, dari hawa nafsu yang jelek, dan dari penyakit-penyakit yang membahayakan. Dan di antara doa yang lainnya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan, sebagaimana diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Dawud, Allahumma inni a'udzu bika minal barasi wal jununi wal judhami wa sayyi'il asqam. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari penyakit kulit, yakni penyakit belang, dari penyakit kegilaan, dari penyakit kusta, dan dari seluruh penyakit yang membahayakan. Demikian pula yang tidak kalah penting, doa yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Al-Imamul Bukhari, Allahumma inni a'udzu bika min jahdil bala. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari beratnya bencana, dari beratnya bala. Wa min darakis syaqa, dan dari segala sebab-sebab yang menghantarkan kepada kesengsaraan. Wa min su'il qada, dan dari buruknya takdir atau dari takdir yang buruk. Wa min syamatatil a'da, dan dari kegembiraan musuh. Allahumma inni a'udzu bika min jahdil bala wa min darakis syaqa wa min su'il qada wa min syamatatil a'da. Ini hadis diriwayatkan oleh Al-Bukhari. Intinya perbanyak doa kepada Allah, minta perlindungan kepada Allah agar kita dan orang-orang yang kita cintai jangan sampai terjangkiti virus corona yang berbahaya tersebut. Yang ketiga, nasihat yang ketiga adalah marilah kita selalu biasakan, jangan tinggalkan zikir-zikir, wirid-wirid pagi dan petang. Setiap pagi dan petang hari berzikir, berwirid, membaca doa-doa dan zikir sebagaimana yang dituntunkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena zikir-zikir dan wirid-wirid pagi dan petang ini betul-betul mengandung kemanfaatan yang sangat besar. Wirid-wirid pagi dan petang punya manfaat dalam menolak bencana, musibah, keburukan, baik itu keburukan di dunia maupun keburukan di akhirat. Secara umum, keburukan apapun. Ibarat perisai yang sangat kuat, yang tidak dapat ditembus oleh keburukan-keburukan syaitan, oleh kejahatan-kejahatan makhluk-makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Penting sekali bagi kita untuk membaca wirid-wirid pagi dan petang ini. Kita lazimkan, jangan sampai ditinggalkan, terlebih khusus di masa-masa tersebarnya wabah seperti ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala berpesan, bahkan tentang zikir pagi dan petang ini dipesankan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam banyak ayat Al-Quran. Di antaranya di dalam surat Al-A'raf, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ وَلَا تَكُنْ مِنَ الْغَافِلِينَ. Berzikirlah engkau mengingat Tuhanmu di dalam hatimu dengan penuh kerendahan hati,
serta rasa takut, dan tidak dengan mengeraskan suara di waktu pagi dan petang hari, dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang lalai. Dalam hal ini, kami menyarankan kepada para jemaah sekalian untuk merujuk kepada kitab Hisnul Muslim. Kitab Hisnul Muslim, kitab kumpulan doa, buku kumpulan doa yang isinya doa-doa yang terambil dari Al-Quranul Karim dan dari sunnah Rasulullah SAW dengan derajat hadis yang sahih, sehingga langsung bisa diamalkan. Hati ini tenang untuk mengamalkannya. Di sana ada berbagai macam doa-doa terkait dengan keseharian atau aktivitas sehari-hari, dan di sana termasuk diantaranya adalah bacaan zikir-zikir pagi dan petang ini. Ya, kami menyarankan untuk merujuk kepada kitab Hisnul Muslim karya Syekh Sa'id bin Ali bin Wahab Al-Qahtani hafizahullah. Di antara zikir-zikir atau bacaan pagi dan petang yang amat sangat penting, yang pertama misalnya ayat kursi. Ini penting sekali, ayat kursi. Di mana dikisahkan dalam suatu hadis, yaitu dari sahabat Ubay bin Ka'ab radhiyallahu taala anhu yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, bahwa pada suatu ketika syaitan dalam keadaan menjelma menjadi wujud yang terlihat mencuri harta Baitul Mal, mencuri kurma yang ada di Baitul Mal yang saat itu dijaga oleh sahabat Ubay bin Ka'ab radhiyallahu taala anhu. Berkali-kali syaitan ini dilepaskan, artinya orang ini yang merupakan jelmaan syaitan dilepaskan, dan pada kali yang ketiga Ubay bin Ka'ab radhiyallahu taala anhu berencana menyerahkannya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi dia atau syaitan ini mengatakan supaya dia dilepaskan, dengan imbalan dia akan mengatakan sesuatu yang bermanfaat, sesuatu yang tidak dusta, sesuatu yang betul-betul punya nilai sehingga bisa menjadi alasan bagi dia untuk dibebaskan. Dia mengatakan man qalaha hina yumsi, barang siapa yang membaca ayat kursi ketika waktu sore hari, ujira minna hatta yusbih, dia akan dilindungi dari kami sampai dia masuk waktu pagi. Wa man qalaha hina yusbih, dan barang siapa yang membaca ayat kursi pada waktu pagi hari, ujira minna hatta yumsi, dia akan dijaga dari kami, dari syaitan sampai masuk waktu sore hari. Ketika ini dikabarkan kepada Nabi SAW, beliau mengatakan sadaqal khabith. Ya. Si pendusta itu dia jujur dalam hal itu. Syaitan itu khabith. Ya. Khabith, dia keji, dia pendusta, tapi dalam hal ini ya dibenarkan oleh Nabi SAW. Jadi para sahabat ketika mendengar sesuatu tidak langsung dipercaya, mereka tanyakan dulu kepada Nabi SAW, di cross check dulu kebenarannya, dan ternyata ucapan yang dikatakan syaitan ini dibenarkan Nabi SAW. Dia itu pendusta, dia itu tukang bohong, tetapi dalam hal ini dia benar, dia jujur. Ini. Kemudian yang kedua yang penting untuk dibaca di zikir pagi dan petang adalah al-mu'awwidzat. Al-mu'awwidzat yakni al-ikhlas, al-falaq, dan an-nas. Qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, dan qul a'udzu birabbin nas. Ini masing-masing sebanyak 3 kali dibaca di waktu pagi dan petang hari, di waktu pagi dan sore hari. Kata Nabi SAW, man qalaha thalatha marrat hina yusbih wa hina yumsi,
kafathu min kulli syai'in. Barang siapa yang mengatakannya, barang siapa yang mengucapkannya, membacanya 3 kali di waktu pagi dan petang hari, di waktu pagi dan sore hari, niscaya hal itu akan mencukupinya dari segala sesuatu. Ini hadis riwayat Abu Dawud dan Tirmidzi dari sahabat Abdullah bin Khubaib dan disahihkan oleh Asy-Syaikh Al-Albani. Yang ketiga, doa di antara wirid-wirid pagi dan petang yang penting kita baca. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul alim. Dengan nama Allah, alladzi la yadurru ma'asmihi syai'un, yang tidak akan membahayakan sesuatu pun dengan namanya, fil ardi wala fis sama', baik itu di bumi maupun di langit, wa huwas sami'ul alim, dan dialah Allah zat yang maha mendengar lagi maha mengetahui. 3 kali dibaca di setiap pagi dan sore hari. Kata Nabi SAW, man qalaha thalathan idza asbaha wa thalathan idza amsa lam yadurrahu syai'. Barang siapa membacanya 3 kali ketika pagi hari dan ketika sore hari, tidak ada yang memadaratkannya sesuatu apapun itu. Hadis diriwayatkan oleh Abu Dawud dan At-Tirmidzi dan disahihkan oleh Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullah. Kemudian juga di antara doa pagi dan petang yang penting, a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Aku berlindung dengan kalimat-kalimat, dengan firman-firman Allah yang sempurna dari kejahatan makhluk yang Dia ciptakan. Ini juga dibaca 3 kali di setiap memasuki waktu sore hari. Termasuk juga tidak hanya itu, tidak hanya dibaca 3 kali di sore hari, karena telah datang sebuah hadis yang diriwayatkan Imam Muslim dari sahabiyah Khawlah bintu Hakim, di mana ia mendengar Rasulullah SAW bersabda, man nazala manzilan faqala a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq lam yadurrahu syai'un hatta yarhala min manzilihi dzalik. Barang siapa singgah di suatu tempat lalu dia mengucapkan a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq, aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari kejahatan makhluk yang Dia ciptakan, maka tidak akan membahayakan sesuatu pun kepadanya sampai dia pergi beranjak dari tempat tersebut. Hadis riwayat Muslim. Kalau seorang singgah beristirahat di satu gubuk, di bawah pohon besar, di pinggir sungai, dimanapun, atau masuk ke satu kota terpaksa misalnya dalam keadaan seperti ini, bepergian, kemudian dia sampai di suatu tempat, berdoa dengan doa ini, karena doa ini menjadi benteng perlindungan kita dari kejahatan makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala, mulai dari yang kecil seperti virus, termasuk juga makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala yang tidak kasat mata. Kadang-kadang ada orang berteduh di bawah pohon, tiba-tiba dia kesurupan, masuk ke sebuah gedung bangunan sepi, tiba-tiba dia diganggu jin karena kurang berzikir kepada Allah. Ini adalah doa di antara doa yang penting. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari kejahatan makhluk yang Dia ciptakan.
Dan juga di antara doa pagi dan petang yang sangat penting untuk kita baca, untuk dilazimi, adalah mohon afiyah, memohon keselamatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam ajarkan, Allahumma inni as'aluka al-afwa wal afiyata fid dunya wal akhirah. Ya Allah, sesungguhnya aku meminta kepadamu, aku mohon kepadamu al-afwa, maafmu ya Allah, wal afiyata, dan keselamatan fid dunya wal akhirah, di dunia maupun di akhirat. Allahumma inni as'aluka al-afwa wal afiyata fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu maaf dan keselamatan dalam urusan agamaku, dalam urusan duniaku, dalam keluargaku, dan juga hartaku. Allahumma astur aurati wa amin rawati. Ya Allah, tutupilah auratku, tutupilah aib-aibku, dan amankanlah rasa takut yang ada dalam hatiku. Allahumma hfadhni min baini yadayya. Ya Allah, jagalah aku dari arah depanku, wa min khalfi, dan dari arah belakangku, wa an yamini, dan dari kananku, wa an shimali, dan dari kiriku, wa min fawqi, dan dari arah atasku, wa a'udzu bi'azamatika an ughtala min tahti, dan aku berlindung dengan keagunganmu ya Allah dari aku tergelincir dari arah bawahku. Ini hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan Ibnu Majah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam senantiasa membacanya pada pagi dan sore hari. Kemudian wasiat atau nasihat yang berikutnya adalah tolong dilazimi, jangan dilupakan berzikir, berdoa setiap kali akan keluar rumah kalau memang itu dibutuhkan, kalau memang itu ada hajat atau keperluan yang tidak bisa ditinggalkan, harus keluar rumah. Berdoa bismillahi tawakkaltu ala Allah, dengan nama Allah aku bertawakal kepada Allah. La haula wala quwwata illa billah. Tidak ada daya dan kekuatan kecuali hanya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena barang siapa yang mengucapkan doa ini ketika akan keluar rumah, niscaya akan dikatakan kepadanya, hudita wa kufita wa wuqita. Sungguh engkau telah diberi petunjuk, engkau telah dicukupi, dan engkau telah dijaga. Maka syaitan menyingkir darinya. Sampai salah satu syaitan berkata kepada yang lainnya, kaifalaka birajulin qad hudiya wa kufiya wa wuqiya. Bagaimana mungkin kau akan menyesatkan orang yang telah diberi petunjuk oleh Allah, telah dicukupi oleh Allah, dan telah diberi perlindungan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Penting setiap keluar rumah jangan lupa bertawakal kepada Allah, berdoa bismillahi tawakkaltu ala Allah la haula wala quwata illa billah, sambil diresapi, sambil dihayati kandungannya, sambil hadir hatinya. Jangan lalai dari doa ini, karena penting sekali kita keluar rumah. Karena keluar rumah di saat-saat seperti ini merupakan sebab terbesar adanya resiko penularan penyakit dan lain sebagainya. Sehingga mohon perlindungan kepada Allah, tawakal kepada Allah, minta penjagaan Allah, Zat yang maha melindungi, Zat yang berkuasa atas segala sesuatu. Yang keempat adalah menempuh sebab-sebab untuk mencegah dari terjangkiti virus ini. Misalnya dengan menjauhi daerah-daerah atau tempat-tempat yang telah terjangkit virus, atau juga menjauhi daerah-daerah yang rentan menjadi sarana penyebaran virus. Sebagaimana sabda Nabi SAW yang dulu pernah kita sampaikan di majelis
yaitu hadis riwayat Bukhari, idza sami'tum bit-ta'una bi ardin fala tadkhulu fiha wa idza waqa'a bi ardin wa antum biha fala takhruju anha. Kalau kalian mendengar wabah ta'un terjadi di suatu tempat, maka jangan kalian masuk ke dalamnya. Dan jika terjadi di suatu daerah, suatu tempat sementara kalian ada di dalamnya, maka jangan kalian keluar darinya. Kemudian juga dengan menyedikitkan keluar dari rumah, menjauhi kerumunan-kerumunan orang, agar menghindari tertular oleh orang-orang yang sakit, baik orang yang sakit yang sudah menunjukkan gejalanya atau orang yang belum menunjukkan gejalanya. Carrier, dia membawa tapi belum menunjukkan gejalanya. Nabi SAW mengatakan, la darara wa la dirar. Tidak boleh membahayakan diri sendiri dan tidak boleh membahayakan orang lain. Dan sebab-sebab lain yang dibenarkan syariat, silahkan antum mengkonsumsi obat-obatan atau makanan-makanan bergizi, makanan-makanan yang bisa meningkatkan daya imunitas tubuh dan lain sebagainya. Tempuh sebab-sebabnya yang dibenarkan secara syariat. Dan yang terakhir, dalam waktu yang sangat pendek ini, kami wasiatkan juga untuk kita berhati-hati dalam menerima atau menyampaikan informasi tentang wabah virus corona ini. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Wahai orang-orang yang beriman, in ja'akum fasiqun binaba'in, kalau ada orang fasik yang datang kepadamu membawa satu berita, fatabayyanu, maka tabayyunlah, telitilah, periksalah, antusibu qauman, jangan sampai kalian membawa musibah pada satu kaum, bijahalatin, lantaran kejahilan, lantaran kebodohan, lantaran ketidaktahuan, fatusbihu ala ma fa'altum nadimin, sehingga dengan sebab itu kalian menjadi orang-orang yang menyesal akibat apa yang telah kalian kerjakan. Hati-hati dalam menerima informasi, karena banyak sekali informasi yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. Barang siapa yang sedikit-sedikit mudah menyebarkan informasi, meneruskan informasi, dia tidak teliti terlebih dahulu, maka dia sudah terhitung sebagai pendusta. Kata Nabi SAW, kafa bil mar'i kadhiban ayyuhadditha bi kulli ma sami'a. Cukuplah seorang itu dikatakan sebagai pendusta apabila dia menceritakan semua yang dia dengar. Dia tidak teliti terlebih dahulu, semua yang dia dapatkan diteruskan, disampaikan kepada orang lain, tidak disaring terlebih dahulu, tidak dicek kebenarannya, tidak dicek dulu siapa yang menerbitkan informasi tersebut. Di antara informasi-informasi itu ada yang membuat orang-orang menjadi takut berlebihan, situasi semakin carut-marut, gonjang-ganjing, situasi menjadi semakin tidak terkontrol. Ini haram. Nabi SAW bersabda, la yahillu li muslimin ayyurawwa'a musliman. Tidak halal bagi seorang muslim untuk menakut-nakuti muslim yang lainnya. Demikian pula di antara informasi-informasi tersebut, ada yang justru membuat orang-orang yang lain tidak waspada. Orang-orang menjadi lengah, tidak berhati-hati terhadap wabah virus ini. Sehingga baik itu dia menyebarkan informasi yang menyebabkan ketakutan orang berlebihan, atau sebaliknya membuat orang lengah. Ini semua merupakan kejahatan, makar terhadap kaum muslimin. Ini diharamkan dalam Islam, dosa yang besar. Apalagi kalau yang disebarkan
itu adalah hadis-hadis yang palsu, buatan-buatan orang, sehingga menyebabkan pemahaman orang dalam memahami tuntunan agama tentang wabah, tentang peristiwa ini menjadi keliru, sehingga menjerumuskan orang ke dalam kebinasaan. Ini bertambah parah lagi akibatnya, tambah parah lagi, tambah besar lagi dosanya. Nabi SAW bersabda, "Inna kadhiban alayya laisa ka kadhibin ala ahadim minkum. Faman kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar." Sesungguhnya kedustaan yang dibuat-buat atas namaku bukan seperti kedustaan antara salah seorang di antara kalian. Karena barang siapa yang berdusta atas namaku, maka bersiap-siaplah mengambil tempat duduknya di neraka. Ada sebagian orang yang di masa seperti ini memancing di air keruh, menyebutkan riwayat-riwayat, atau bahkan membuat-buat sendiri hadis yang tidak pernah dikatakan oleh Nabi SAW, yang membuat panik dan membuat salah pemahaman banyak orang. Semisal dengan mengatakan bahwa kalau tidak ada yang tawaf di Ka'bah, ini tanda-tanda kiamat, dunia bakal hancur. Ya subhanallah, apakah orang semacam ini tidak membaca ayat-ayat Al-Quran? Sementara ayat-ayat Al-Quran menjelaskan bagaimana hukum ketika kaum muslimin terhalang memasuki kota suci Makkah, di mana ayat-ayat ini turun ketika dulu Nabi SAW dan para sahabat terhalang untuk menunaikan ibadah haji karena dikepung oleh orang-orang musyrik. Dalam surat Al-Baqarah, wa atimmul hajja wal umrata lillah, sempurnakanlah ibadah haji dan umrah kalian untuk Allah. Maksudnya apa? Ibadah haji dan umrah itu harus disempurnakan. Sekalipun mengerjakan, sekalipun seorang melakukan suatu pembatal-pembatal dalam ibadah haji dan umrah, misalnya dia menikah atau dia jima misalnya, maksudnya dia melakukan pembatal-pembatal yang itu merusak ibadah hajinya, maka meskipun ibadah hajinya dianggap rusak dan tidak sah, dia harus tetap melaksanakan rangkaian ibadah haji itu sampai selesai. Ini namanya wa atimul hajja wal umrata lillah. Dan di tahun depan atau ketika dia ada waktu untuk mengulang, maka dia wajib untuk mengulang ibadah hajinya itu kembali. Setelah ini Allah mengatakan, fa in uhsirtum famastaysara minal hadi. Kalau kalian terkepung, maka sembelihlah apa yang mudah bagi kalian dari binatang hadiyu, yaitu menyembelih dam, membayar dam ini. Dan ayat-ayat yang lainnya yang menunjukkan bahwa dahulu kaum muslimin, bahkan ini terjadi di masa Nabi dan para sahabat, pernah terhalang memasuki kota Makkah. Berulang kali seperti ini terjadi dalam sejarah kaum muslimin. Sehingga kalau ada orang mengatakan, membuat-buat riwayat sendiri kalau tidak ada yang tawaf, seperti yang sekarang terjadi, mataf Masjidil Haram ditutup, maka dunia akan segera kiamat. Ini membuat takut orang. Kemudian juga dia membuat-buat hadis yang palsu, dosanya berlipat-lipat. Bahaya ma'asyiral muslimin. Di masa-masa seperti ini orang-orang memancing di air keruh, membuat takut. Dia sendiri ingin tampil, ingin dikenal banyak orang, ingin tenar dengan cara seperti ini. Dan memang kalau kita lihat orangnya yang suka mengatakan seperti ini, orang tukang fitnah. Tukang fitnah. Orang ingin cari ketenaran, orang tukang ramal, suka meramal, mengait-ngaitkan suatu hadis yang sifatnya masih umum dengan kejadian-kejadian tertentu di masa ini. Ini sudah hampir kiamat nih, berapa tahun lagi atau berapa saat lagi, ini sudah nampak ini yang dimaksudkan. Dia asal saja menafsirkan hadis-hadis dengan pendapatnya sendiri. Ini
Allahul musta'an. Dan juga termasuk dalam bab ini kita nasihatkan agar senantiasa menaati para ulama, senantiasa mengikuti bimbingan pemerintah dalam upayanya menangkal persebaran virus corona ini. Ya. Jangan bersikap ekstrim, jangan bersikap kaku, mutasyaddid, jangan bersikap kaku dan keras. Salah faham terhadap dalil-dalil, salah faham terhadap hadis-hadis, tidak bisa membedakan ini hadis dipakai untuk yang mana, ini hadis dipakai ketika kondisinya bagaimana. Ada sebagian orang yang ketika kaum muslimin diperintah oleh para ulama dan juga oleh keputusan umara, keputusan waliul amr, keputusan pemerintah untuk meniadakan sholat Jumat, untuk meniadakan sholat berjamaah di masjid, mereka menantang. Jangan takut kepada virus corona, takutlah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini perkataannya hak. Bal urida biha batil, tapi diinginkan darinya kebatilan. Seakan-akan dia menganggap bahwa sholat di masa seperti ini, menghadiri sholat jamaah atau melaksanakan sholat Jumat, menantang virus seperti ini, kalau nanti kena ya wes syahid, seperti itu. Seakan-akan dia menganggap ini amal soleh, ketaatan, jihad, menyongsong kesyahidan. Ini keliru. Betapa jauhnya pemahaman orang seperti ini dari pemahaman yang hak, betapa jauhnya orang-orang semacam ini dari pemahaman agama yang mendalam sebagaimana pemahaman para ulama, para fuqaha. Al-Imam Ibnu Qudamah rahimahullah di dalam kitab Al-Muqni' fi Fiqhil Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Ibnu Qudamah ini ulama besar, imam dalam mazhab Hambali. Beliau adalah murid dari Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Di antara guru beliau adalah Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, ulama besar. Beliau menjelaskan uzur-uzur seseorang itu tidak menghadiri sholat Jumat dan berjamaah. Di antaranya orang yang menahan buang air kecil atau buang air besar karena mungkin WC-nya jauh dari masjid, kemudian dia harus menempuh perjalanan yang memakan waktu, sampai di sana antri. Tidak seperti masjid-masjid sekarang. Kalau masjid sekarang di daerah kita ini dekat, kamar mandinya sebelahnya. Bagaimana dengan kondisi masjid-masjid yang di sana daerahnya terpencil, tidak ada toiletnya, tidak ada WC-nya, dia harus mencari terlebih dahulu tempat yang bisa dia gunakan untuk istinja, tempat yang bisa dia gunakan untuk buang air kecil, buang air besar. Dan ternyata sampai di sana pun harus antri. Ini diberi uzur untuk tidak mengerjakan sholat Jumat, sholat yang tingkatannya lebih tinggi kewajibannya dibanding sholat berjamaah. Demikian pula orang yang takut hartanya hilang, karena memang dalam kondisi yang mungkin tidak ada yang dapat menjaga hartanya kecuali dia sendiri. Demikian pula kondisi orang yang dikejar-kejar oleh penguasa yang zalim, penguasa yang jahat, menangkap orang tanpa ada kesalahan ditangkap, diktator ditangkap. Dia takut kalau dia keluar rumah, dia keluar dari persembunyiannya, pergi sholat Jumat, dia akan ditangkap, dizalimi. Orang yang sakit, sehingga dia khawatir dia bisa menularkan pada orang lain. Dia khawatir juga binasa. Demikian pula orang yang mengalami kantuk yang amat sangat berat karena kelelahan, diberi uzur tidak mengerjakan sholat Jumat dan jamaah. Padahal sholat Jumat itu tingkatan kewajibannya lebih tinggi dan lebih jelas dibanding sholat berjamaah. Demikian pula orang yang mengalami kesulitan karena
pada saat itu terjadi angin, ribut, terjadi hujan yang sangat deras, ada lumpur yang becek yang menyulitkan dia pergi ke masjid. Demikian pula orang yang takut tertinggal kabilahnya, ya, takut tertinggal oleh rombongannya dalam perjalanan misalnya. Ini semua uzur-uzur yang disebutkan ulama. Seseorang boleh tidak mengerjakan sholat Jumat dan berjamaah. Maka ketika ada wabah semacam ini, pemerintah dengan tim-tim ahli yang membidangi bidang kesehatan dan kedokteran memandang maslahat untuk meninggalkan sholat Jumat dan berjamaah, menghindari penyebaran virus corona. Dan ini juga telah difatwakan oleh para ulama-ulama besar. Maka ini lebih berhak bagi seorang muslim untuk taat. Lebih berhak bagi seorang muslim dan lebih kuat sebab-sebab rukhsahnya untuk dijalani. Jangan orang itu gegabah, jangan orang itu tasydid, bersikap keras, jangan seorang itu tanattu' atau ta'annud, memberat-beratkan diri, menyusahkan dirinya. Jangan salah paham bahwa ini adalah jihad sehingga yang meninggal dalam keadaan seperti itu syahid. Satu hadis sebagai penutup yang paling tepat menggambarkan kondisi orang-orang semacam ini adalah hadis yang diriwayatkan Imam Abu Dawud dengan sanad yang sahih, bahwa ada beberapa orang yang mengadakan perjalanan. Ini hadisnya hadis Jabir bin Abdullah. Ada sekelompok orang, beberapa orang mengadakan perjalanan di masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Di tengah perjalanan, salah seorang di antara mereka itu mengalami kecelakaan atau cedera di kepalanya sehingga terluka parah. Qadarullah wa ma syaa fa'al. Ketika malam hari mereka beristirahat, orang yang cedera ini mengalami junub, janabah, mimpi basah. Kemudian dia minta saran pada teman-temannya. Bagaimana, apa yang harus saya lakukan? Teman-temannya mengatakan, kamu harus tetap mandi. Kamu harus tetap mandi. Sehingga dia pun mandi dan akhirnya dia meninggal dunia. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam marah dan mengatakan, qataluhu qatalahumullah. Mereka telah membunuhnya. Kalau ini dibandingkan dengan keadaan zaman sekarang, sungguh mereka telah menghadapkan kaum muslimin kepada mara bahaya. Qatalahumullah, semoga Allah membinasakan mereka, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ala sa'alu idza lam ya'lamu. Kenapa mereka tidak mau bertanya kalau memang mereka tidak punya ilmunya? Fa inna shifa'al 'ayyi su'al. Karena sungguhnya obat ketidaktahuan adalah bertanya. Sehingga inilah beberapa nasihat-nasihat yang bisa kami sampaikan seputar merebaknya wabah virus corona. Mudah-mudahan nasihat-nasihat ini bisa kita jalani, baik yang berbicara ini maupun kepada kaum muslimin sekalian yang mendengarkan, yang menyimak. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala mengangkat wabah ini dengan sesegera mungkin dari negeri kita dan negeri-negeri yang lainnya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala melindungi kita dan keluarga kita dari wabah ini. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan pahala yang besar kepada orang-orang yang telah berjuang, kepada orang-orang yang telah berkorban waktu, tenaga, dan juga bertaruh jiwanya untuk menghadapi virus corona ini, membantu kaum muslimin, membantu umat secara keseluruhan agar
penyakit ini tidak merebak semakin parah. Mudah-mudahan yang kami sampaikan ini bisa ditangkap dengan baik dan bermanfaat. Banyak kekurangan kami mohon maaf dan kami beristighfar, bertaubat kepada Allah. Kita tutup subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.